Dalam sejarah panjang filsafat, ada satu ajaran yang terus bertahan melintasi zaman. Sebuah cara hidup yang mengajarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan menghadapi segala tantangan. Ini adalah Stoikisme. Tapi, bagaimana filosofi ini lahir? Mari kita telusuri asal-usulnya dari awal mula. Menyusuri jejak para pemikir yang mengukirnya. Kisah Stoikisme dimulai di kota Athena, Yunani, sekitar tahun 300 SM. Seorang pedagang asal Siprus bernama Zeno dari Citium mengalami tragedi besar, kapalnya karam di tengah laut, dan ia kehilangan seluruh hartanya. Ia terdampar di Athena, tanpa uang, tanpa harapan. Namun, dalam keputusasaan itulah, takdir membawanya pada sebuah perubahan besar. Suatu hari, Zeno memasuki sebuah toko buku dan menemukan tulisan tentang Socrates. Ia begitu terkesan dengan kebijaksanaan Socrates yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan atau kondisi eksternal, melainkan pada kebajikan dan pengendalian diri. Hal ini mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Zeno kemudian belajar dari berbagai aliran filsafat di Athena. Ia mengikuti ajaran Cynicism yang menekankan hidup sederhana dan menolak kesenangan duniawi. Namun, ia merasa ada yang kurang. Maka, ia mulai merumuskan filsafatnya sendiri, yang tidak hanya menekankan kehidupan sederhana, tetapi juga penerimaan terhadap takdir dan pentingnya akal dalam menjalani hidup. Zeno mengajarkan ajarannya di Stoa Poikile, serambi berwarna-warni di Agora Athena, yang menjadi tempat berkumpulnya banyak pemikir. Dari sinilah nama Stoikisme berasal, yang berarti ajaran dari serambi, Stoa. Stoikisme lahir sebagai filsafat yang menekankan hidup selaras dengan alam, menerima takdir dengan lapang dada, dan mengendalikan emosi agar tidak dikuasai penderitaan. Setelah Zeno, Stoikisme berkembang pesat melalui para penerusnya. Cleanthes, seorang murid setia Zeno, melanjutkan ajaran Stoik dan memperkenalkan konsep logos, prinsip rasional yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Ia menulis Himne kepada Zeus, sebuah puisi filosofis yang mengungkapkan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi karena hukum rasional alam. Namun, Stoikisme benar-benar berkembang pesat di tangan Chrysippus, filsuf yang dikenal sebagai arsitek utama Stoikisme. Ia menyusun lebih dari 700 karya yang menjelaskan logika Stoik, etika, dan fisika. Ia mengajarkan bahwa manusia harus menjalani hidup sesuai dengan akal sehat dan hukum alam, serta bahwa penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Seiring waktu, Stoikisme menyebar ke Roma dan mengalami evolusi besar. Jika di Yunani Stoikisme lebih bersifat teoritis, di Roma filsafat ini menjadi lebih praktis. Stoikisme mencapai puncaknya melalui para pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius. Stoikisme didasarkan pada 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan konsep utama Stoikisme adalah dikotomi kendali. Fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan tenang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, menegaskan bahwa penderitaan kita bukan berasal dari kejadian eksternal, tetapi dari cara kita memandangnya. Dengan mengubah perspektif, kita bisa menemukan ketenangan dalam situasi apapun. Meskipun lahir lebih dari 2000 tahun lalu, Stoikisme tetap relevan di era modern. Filosofi ini banyak diterapkan oleh tokoh sukses seperti Warren Buffett dan Tim Ferriss dalam menghadapi tekanan kehidupan. Walau Budima yang penuh ketidakpastian, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Mulai Zeno hingga dunia modern, Stoikisme terus menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Apakah filosofi ini bisa diterapkan dalam hidup kalian? Beritahu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.